Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi tanggal 8 Zulqa'dah 1443 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah membaca Kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa yakum, kaum muslimin, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Biasanya saya live dari pesantren saya, pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan Allah bertakdir pada Rabu ini saya bisa datang langsung ke studio Roja TV. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab yang baru, yaitu bab yang disebutkan oleh penulis kitab Tauhid, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Babu la yudhbahu lillahi fi makanin yudhbahu fihi li ghairillah. Bab ke-11, dilarang menyembelih binatang dengan niat karena Allah di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahibati fillah, afanillah wa iyakum, kalau kita perhatikan, maksud dari bab ini adalah penjelasan tentang haramnya menyembelih binatang, entah itu onta, sapi, kambing, ayam, kuda, atau apa saja hewan-hewan yang disembelih untuk dikonsumsi. Penjelasan tentang haramnya menyembelih binatang dengan niat karena Allah, tetapi tempatnya di tempat yang pernah disembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini adalah yang bermasalah yaitu tempatnya. Yang bermasalah yaitu adalah tempatnya. Dan ketika
disebutkan la yuzbahu, tidak disembelih. Di sini bisa bermaksud larangan. Ya, artinya babu la yuzbah. Bab dilarang disembelih binatang karena Allah. Ini menunjukkan kepada larangan. Bisa juga dia adalah peniadaan, yaitu nafiyah. Maka berarti dibacanya babu la yuzbahu lillah. Bab tidak ada penyembelihan binatang karena Allah di tempat yang binatang pernah disembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan bisa dia berbentuk larangan, dia bisa berbentuk peniadaan, ya. Dan para ulama rahimahumullah taala mengatakan an-nafyu a'ammu minan nahi. Peniadaan lebih luas dibandingkan pelarangan. Mengapa demikian? Li'anna an-nafya aslun yatadhammanun nahyu wa ziyadah. Karena yang namanya peniadaan itu adalah asal, mencakup larangan dan tambahan. Jika seseorang meniadakan sesuatu, maka ini berarti lebih lagi daripada hanya sekedar dilarang. Kenapa? Karena an-nafyu yatadhammanun nahyu. Karena yang namanya peniadaan mengandung pelarangan juga. Ya, jadi peniadaan lebih umum dibandingkan pelarangan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksud daripada penulis mengatakan babu la yuzbahu lillah fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah, bab tidak ada penyembelihan binatang karena Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah. Itu yang dimaksud dan itu yang kita kuatkan pendapatnya. Setiap kali ada la bisa bermakna larangan, bisa bermakna peniadaan. Dan peniadaan lebih dalam maknanya dibandingkan pelarangan. Saya beri contoh misalkan bedanya antara pelarangan dengan peniadaan ya. Misalkan la ta'kul, jangan kamu makan. Ya, jangan kamu makan. Kemudian itu berarti pelarangan. Kalau peniadaan berarti la ahada ya'kul atau la akla. Tidak ada makan. Tidak ada makan. Ini peniadaan. Kalau ini pelarangan, jangan kamu makan. Ini peniadaan, la akla. Tidak ada makan. Berarti peniadaan mengandung kepada pelarangan. Nah, sama kita katakan tadi, la yuzbah lillah. Yang artinya tidak disembelih binatang karena Allah di tempat yang disembelih binatang karena selain Allah. Itu pelarangan. Tapi kalau kita katakan la yuzbahu lillah fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak ada penyembelihan binatang karena Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya peniadaan. Dan peniadaan lebih dalam dibandingkan pelarangan. Karena peniadaan asalnya dan mengandung larangan. Peniadaan asal dan mengandung larangan. Taib. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat.
pengharaman penyembelihan untuk selain Allah, pengharaman penyembelihan binatang untuk Allah, tetapi di tempat yang pernah hewan disembelih di sana untuk selain Allah, ini disebabkan karena dua perkara. Yang pertama adalah menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik. Nah, di situ. Menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik. Ini yang terlarang. Mengapa dilarang menyembelih binatang meskipun karena Allah, tetapi di tempat yang pernah disembelih binatang bukan karena Allah, karena menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik. Yang kedua adalah sadduz dzari'ah al-mufdhiyah ila syirk, yaitu menutup celah untuk melakukan kesyirikan. Karena tempat itu pernah disembelih binatang untuk selain Allah, maka kita tutup celah agar tidak terjadi lagi penyembelihan di tempat itu. Sehingga tidak terjadi lagi penyembelihan binatang meskipun niatnya karena Allah, tetapi pernah di tempat tersebut disembelih binatang yang bukan karena Allah. Maka kita tutup celah. Dan begitulah syariat Islam, senantiasa menutup celah yang menghantarkan kepada keburukan. Dan keburukan yang paling buruk adalah kesyirikan. Taib. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis kitab At-Tauhid, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abadan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqa an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam asli kitab Tauhidnya, yang disebutkan oleh penulis hanya itu saja, tidak lebih. Hanya penggalan ayat dari surat At-Taubah ayat 108. La taqum fihi abadan. Janganlah kamu bersolat di dalam masjid itu selama-lamanya. Tapi karena di dalam kitab Fathul Majid itu disebutkan, lihat di layar bisa disebutkan secara lengkap, maka saya artikan sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, dalam tanda kurung Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih baik, lebih patut bagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Taib. Itu dalil yang dibawakan penulis kitab Tauhid, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid, beliau mengatakan, qauluhu babu la yuzbahu lillah bibakan yuzbahu fihi li ghairillah. Perkataan penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tidak disembelih untuk Allah di tempat disembelih binatang di dalamnya untuk selain Allah. La nafiyah wa yahtamilu annaha linnahi wa huwa azharu. Yang artinya la di sini maksudnya adalah peniadaan. Sebagaimana saya katakan tadi, dan mengandung dua, yaitu untuk peniadaan dan untuk larangan.
Dan ini yang lebih terlihat jelas bahwasanya ketika penulis mengatakan tidak ada penyembelihan binatang, itu menunjukkan kepada larangan, terlarang menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang pernah disembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi yahtamilu annaha linnahi wa huwa adhhar. Dan yang dimaksud di sini adalah untuk larangan, peniadaan untuk larangan. Taib. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah menyebutkan qauluhu wa qaulullahi ta'ala la taqum fihi abadan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan di sini surah At-Taubah ayat 108, janganlah kamu berdiri di dalamnya untuk salat selama-lamanya. Al-ayah. Surah At-Taubah ayat 108. Qala al-mufassirun inna Allah ta'ala naha rasulahu 'anis salati fi masjidid dhirar. Yang artinya orang-orang dari para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk sholat di Masjidid Dirar. Apa itu Masjidid Dirar? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk menyaingi Masjid Nabawi. Dan para ulama mengatakan kullu masjidin bunya limadharratil muslimin wa adhiyatihim. Setiap masjid yang dibangun untuk membahayakan kaum muslimin dan menyakiti kaum muslimin, ya. Dan para ulama mengatakan termasuk daripada Masjid Dirar adalah ma bunya minal masajidi riya'an wa sum'ah. Termasuk dari Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun karena riya, karena ingin berbangga-bangga. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi berkata, perhatikan, qala ulama'una wa kullu masjidin bunya ala dhirarin aw riya'in fahuwa fi hukmi masjidid dharar la tajuzu salatu fihi. Para ulama kita berkata, setiap masjid yang dibangun di atas bahaya dan karena riya serta sum'ah. Riya ingin dilihat orang agar dipuji, sum'ah ingin didengar orang agar dipuji. Maka dia adalah dalam hukum Masjid Dirar. Tidak boleh sholat di dalamnya. Taib. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, Al-Qasimi rahimahullah berkata, Dallatil ayatu ala anna kulla masjidin bunya ala ma bunya alaihi masjidid dirar annahu la hukma lahu wa la hurmata wa la yasihu al-waqfu alaihi wa qad harraqa الراضي بالله كثيرا من المسجد الباطنية والمشبهة والمجبرة وسبل بعضها ونقله بعض المفسرين. Masjid Dirar, ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap masjid yang dibangun di atasnya seperti yang dibangun di atas Masjid Dirar, maka dia tidak ada hukum masjid padanya, tidak ada hak kehormatannya, tidak boleh sholat di dalamnya. Dan ada pemimpin kaum muslim pada waktu itu, Ar-Radhi Billah, telah membakar kebanyakan dari masjid-masjid yang seperti ini. Seperti masjid kaum batiniyah, masjid kaum musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kaum mujabbirah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Semua yang digerakkan oleh manusia itu adalah pergerakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh para ahli tafsir, kata Imam Al-Qasimi rahimahullah. Kemudian Az-Zamakhsyari berkata, qila kullu masjidin bunya mubahatin aw riya'an aw sum'ah
aw li gharatin siwa ibtigha'a wajhillah aw bimalin ghaira tayyibin huwa lahaqa bi masjidid dirar. Setiap masjid yang dibangun untuk bermegah-megah, untuk riya, untuk sum'ah, atau untuk tujuan selain mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, atau masjid yang dibangun dengan harta yang tidak halal, maka dia masuk ke dalam masjid dirar. Wa an Syaqiq annahu la yudriku as-salata fi masjid Bani Amir. Dari Syaqiq bahwasanya tidak diperbolehkan salat di masjid Bani Amir. Faqila lahu masjidu Bani Fulan lam yusalli fihi ba'd. Faqala la uhibbu an usalliya fihi fa innahu bunya ala dhirar wa kullu masjidin bunya ala dhirar aw riya wa sum'ah fa inna aslahu yantahi ila al-masjid alladhi bunya dhiraran. Yang jelas tadi masjid dirar kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik karena riya, karena sum'ah, karena ingin membahayakan kaum muslimin. Dan ini akhirnya sampai zaman sekarang setiap masjid yang dibangun karena riya, karena sum'ah, ingin membahayakan kaum muslimin disebut sebagai masjid dirar. Baik, kita kembali ke kitab kita. Jadi, qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang Rasulnya untuk sholat di masjid dirar. Wal ummatu taba'un lahu fi dhalik. Dan umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hal itu. Thumma innahu ta'ala hathahu ala salati fi masjid Quba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk salat di Masjid Quba. Alladhi ussisa min awwali yaumin bunya 'ala taqwa. Yang mana dibangun pada hari pertamanya dibangun di atas ketakwaan. Wahya ta'atullahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud ketakwaan di sini adalah dibangun atas ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jam'an li kalimatil mu'minin. Dan untuk mengumpulkan kekuatan orang-orang beriman. Wa ma'qilan wa manzilan lil islami wa ahlihi, dan sebagai tempat singgah, sebagai tempat berteduh untuk kaum muslimin. Walihada jaa fil hadits sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi salatun fi masjid Quba ka umrah. Oleh sebab itulah disebutkan dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu salat di Masjid Quba pahalanya seperti umrah. Ini hadis menunjukkan salat apapun. Bismillah. Salat apapun di Masjid Quba, maka pahalanya senilai dengan umrah. Maka bagi siapa yang sedang berziarah ke kota Madinah, salah satu masjid yang disyariatkan untuk didatangi adalah Masjid Quba. Baik. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, wa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba'a rakiban wa masyian. Dan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim maksudnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba baik dalam keadaan menaiki kendaraan ataupun jalan kaki. Waqad sarraha anna al-masjid al-madhkura fil ayati huwa Masjid Quba jama'atun minas salaf. Dan sebagian dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah menegaskan bahwa masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba, bahwa yang didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa
pada setiap hari Sabtu, baik dalam keadaan jalan kaki ataupun bernaik kendaraan, itu yang dimaksud adalah Masjid Quba. Dan ulama salaf yang mengatakan seperti itu minhum Ibnu Abbas wa Urwah wa Atiyah wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Di antaranya ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, Urwah bin Zubair, Atiyah bin Salim, kemudian Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala radhiyallahu anhum. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu qultu, aku berkata, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil ayati fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dan yang menguatkan pendapat bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya adalah Masjid Quba adalah firman Allah tadi dalam surat At-Taubah ayat 108. Di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang menginginkan untuk bersuci. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Quba. Wa qila huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat yang kedua, masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan pada awal harinya adalah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Berarti di sini ada dua pendapat ya. Masjid yang dibangun dari dari hari pertamanya di atas ketakwaan adalah Masjid Quba, itu pendapat. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang berpendapat bahwa itu adalah Masjid Nabawi, li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala tamara rajulani fi al-masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawm faqala rajulun huwa masjid Quba wa qala al-akharu huwa masjid Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hadza rawahu Muslim. Wa huwa qawlu Umar wa ibnuhu wa Zaid wa ibnihi wa Zaid bin Thabit wa ghairihim. Bahwa pendapat yang kedua, masjid yang dibangun pada hari pertamanya di atas ketakwaan adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Yaitu ada dua orang yang sedang berselisih pendapat tentang perkara masjid manakah yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya. Masjid manakah yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya. Maka Rasulullah yang satu mengatakan dia adalah Masjid Quba. Yang satu mengatakan dia adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah masjidku ini. Hadis riwayat Muslim. Dan inilah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Zaid bin Thabit dan selain mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Katsir rahimahullah. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa hadza sahihun wa la munafata bainal ayati wal hadits. Dan ini adalah pendapat yang benar. Ya, ini adalah pendapat yang benar. Artinya kalau seandainya Masjid Quba dibangun di hari pertamanya di atas ketakwaan, maka apalagi Masjid Nabawi, apalagi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hari pertamanya dibangun di atas ketakwaan, karena Masjid Nabawi lebih afdal daripada Masjid Quba. Baik. Kemudian penulis mengatakan fa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil aula wa huwa wa hadha bi khilafi Masjidid Dhirar alladhi ussisa ala ma'siyatillah. Jika Masjid Quba telah dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama, maka Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama. Ya, dan ini berbeda dengan Masjid Dhirar
yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan tentang beberapa perkataan para ulama tentang Masjid Quba ini. Ya. Tadi yang saya sudah sebutkan bahwasanya Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun di kota Madinah. Dan dia adalah Masjid Bani Amr bin Auf. Masjid Bani Amr bin Auf. Jadi masjid itu di tengah-tengah keturunan Amr bin Auf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah Masjid Quba adalah masjid yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 108, masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan dia Masjid Quba, ada yang mengatakan dia Masjid Nabawi. Dan kita sudah baca tadi bahwa yang Rasul SAW katakan, huwa masjidi hadza. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama ini adalah masjidku ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah digabungkan antara Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dua-duanya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, wal masjidan, dua masjid, An-Nabawi wal Qubai, kilahuma ussisa ala taqwa min awal yawm. Dua masjid, Masjid Nabawi dan Masjid Quba, kedua-duanya dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama. Masjid Quba min awal yawmin nazala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam Quba. Masjid Quba adalah dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba. Sedangkan Masjidul Madinah min awal yaumin wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi adalah dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Fakilahuma usisa min awal yaum. Yang artinya, dan kedua-dua masjid ini berarti dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya. Lakin la syakka annal Masjid Al-Nabawi afdalu. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Masjid Nabawi lebih afdal dibandingkan Masjid Quba. Lihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaum al-jum'ah lil Masjid Nabawi wa yaum as-sabt li Masjid Quba. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW menjadikan kebiasaan beliau di hari Jumat beliau di Masjid Nabawi, di hari Sabtu beliau di Masjid Quba. فإذا تيسر لك أن تزور قباء كل يوم سبت راقبا أو راجلا بحسب ما تيسر لك وتخرج من بيتك متطهرا وتصلي فيه ما شاء الله فهو خير. Maka jika mudah bagimu untuk berziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik naiki kendaraan ataupun berjalan kaki sesuai dengan kemudahan yang kau miliki, keluar dari rumahmu dalam keadaan bersuci, kemudian kamu sholat di dalamnya sesuai dengan takdir Allah untukmu sholat, maka itu adalah baik. Maka itu adalah baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang keutamaan salat di Masjid Quba, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian
wa rakiban. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba setiap Sabtu dalam keadaan berjalan kaki ataupun naik kendaraan. Dalam riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in rakiban wa masyan fayusalli fihi raka'atain. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang selalu ke Masjid Quba dalam keadaan berjalan kaki ataupun naik kendaraan, kemudian beliau salat di dalamnya 2 rakaat. Nah, ini tambahan riwayat. Dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Usaid ibn Zuhair al-Ansari, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu fi Masjid Quba ka umrah. Dari Usaid bin Zuhair al-Ansari, bahwa beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, salat di dalam Masjid Quba pahalanya seperti umrah. Kemudian dari riwayat Imam An-Nasa'i dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid, Masjid Quba, fasalla fihi kana lahu adla umrah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya sampai dia mendatangi masjid ini, yaitu Masjid Quba, lalu dia salat di dalamnya, maka senilai dengan pahala umrah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sangat memperhatikan untuk sholat di Masjid Quba, ya. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Ibnu Syaibah di dalam kitab Tarikh Kota Madinah dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, "Sami'tu Abi Sa'ad bin Abi Waqqas, aku telah mendengar bapakku Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, la an usalliya fi Masjid Quba raka'atain ahabbu ilayya min an atiya ila Baitul Maqdis marratain." Sungguh aku sholat di Masjid Quba 2 rakaat lebih aku sukai dibandingkan aku mendatangi Masjid Baitul Maqdis. Aku mendatangi Masjid Baitul Maqdis 2 kali. Sungguh aku sholat di Masjid Quba 2 rakaat lebih aku sukai dibandingkan aku mendatangi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa 2 kali. Lau ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilaihi akbadul ibil. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan Masjid Quba dan salat di dalamnya, maka niscaya mereka berlomba-lomba menunggangi onta untuk pergi ke Masjid Quba. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sanad dari riwayat ini sahih. Sanad dari riwayat ini sahih. Kemudian disebutkan dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq bahwa Umar bin Khattab berkata, "Lau kana Masjidu Quba fi afaq la darabna ilaihi akbadul madhi." Kalau seandainya Masjid Quba itu ada di ujung dunia, sungguh kami akan menaiki onta-onta kami agar bisa mendatanginya. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan Masjid Quba dan perhatian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk mendatangi Masjid Quba. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan, "Walladzi qala ta'ala kama qala ta'ala walladzina ittakhadhu masjidan diraran أو كفرا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون." Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan Masjid Quba, dan ini berbeda dengan Masjid Dirar yang memang dibangun di atas
kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 107. Yaitu, dan di antara orang-orang munafik adalah orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang beriman, untuk kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Nah, itu Masjid Dirar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Allah dan Rasulnya, kemudian untuk mengadakan kekufuran, untuk memecah belah kaum muslimin. فَلِهَذِهِ الْأُمُورِ نَهَى اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنِ الْقِيَامِ فِيهِ لِلصَّلَاةِ. Oleh sebab hal inilah Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk salat di dalamnya. Wa kana alladhina banawhu ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khurujihi ila ghazwati Tabuk fasa'aluhu an yusalliya fihi wa annahum innama banawhu lid-du'afa wa ahli al-illah fi al-lailati asy-syatiyah. Dan orang-orang yang membangun Masjid Dirar, mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad SAW pergi ke peperangan Tabuk. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk sholat di Masjid Dirar tersebut. Dan sesungguhnya mereka tidak membangun, mereka hanya membangunnya untuk orang-orang lemah, orang-orang yang miskin pada malam yang sangat dingin. Faqala inna ala safar walakin idza raja'na insyaallah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kita mau bepergian, nggak bisa kita sholat di sini. Ya, nggak bisa kita sholat di masjid ini karena saya mau untuk berperang, perang Tabuk. Tetapi jika kami sudah pulang dari perang, insya Allah kita sholat di masjid tersebut. Falamma qafal alaihi salam raji'an il Madinah wa lam yabqa bainahu wa bainaha illa yawm aw ba'duhu nazala al-wahyu bi khabaril masjid faba'atha ilaihi fahadamahu qabla qudumihi ila al-Madinah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sudah mau pulang dari Tabuk menuju kota Madinah dan tidak tersisa jarak antara beliau kecuali 1 hari ataupun setengah hari, maka turunlah wahyu untuk memberitahukan tentang kabar Masjid Dirar tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk menghancurkan Masjid Dirar tersebut sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Nah, itu cerita dari Masjid Dirar. Ya. Taib, penulis mengatakan wajhu munasabatil ayat tarjamah. Nah, sisi hubungan ayat ini dengan bab, apa hubungannya? Ya. Bab kita tadi apa? Tidak ada penyembelihan binatang karena Allah disembelih di tempat yang pernah hewan disembelih untuk selain Allah. Apa hubungannya dengan jangan kamu sholat di dalam Masjid Dirar? Ya. Nah, dijelaskan oleh penulis kitab Fathul Majid. Annal mawadhi'al mu'iddata lidzabhi li ghairillah yajibu ijtinabu dzabhi fiha lillah. Bahwa tempat yang disediakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah wajib dijauhi untuk menyembelih binatang karena Allah Subhanahu wa taala. Kama annal masjida lama uidda li ma'siyatillah sara mahallu ghadab li ajli dhalik fala tajuzu salatu fihi lillah wa hadha qiyasun sahih yu'ayyiduhu hadithu Thabit ibni Ad-Dhahhak al-Ati.
Yang artinya bahwa tempat-tempat yang disediakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah wajib dijauhi, ya, untuk menyembelih di dalamnya karena Allah. Wajib dijauhi, tidak boleh menyembelih hewan meskipun karena Allah di dalam tempat yang sudah disembelih hewan untuk selain Allah. Sebagaimana masjid ini ketika disediakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka berarti dia tempat penuh dengan kemurkaan. Ya, maka oleh sebab itulah tidak boleh sholat di dalamnya. Dikiaskan dengan tadi menyembelih binatang karena Allah, tetapi tempatnya pernah disembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam ayat tadi disebutkan, di dalam masjid itu ada orang-orang yang menyukai untuk membersihkan diri. Rawal Imam Ahmadu wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhuma min Uwaim ibni Sa'idah al-Ansari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahum fi masjid Quba faqala inna Allah qad ahsana alaikum الثناء بالطهور في قصة masjidikum. Yang artinya di dalam riwayat Imam Ahmad ini sekarang menceritakan siapa orang-orang yang menginginkan bersuci di Masjid Quba tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Khuzaimah dan selain mereka berdua dari Uwaim bin Sa'idah al-Ansari. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka di Masjid Quba. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepada kalian, yaitu memuji kalian dengan bersuci. Ya. Fama hadha tuhur alladhi tatahharuna bih. Kesucian apa yang kalian bersuci dengannya? Nah, ini. Kesucian apa yang kalian bersuci dengannya? Faqalu, wallahi ya Rasulullah ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiranun minal yahud fakanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid faghasalna kama ghasalu. Wallahi ya Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa. Mengapa Allah menyebut kami sebagai orang-orang yang menyukai membersihkan diri? Kami tidak mengetahui apa-apa, wahai Rasulullah. Cuma bahwa kami mempunyai tetangga dari kaum Yahudi. Lalu mereka, tetangga tersebut dari kaum Yahudi ini, membasuh dubur-dubur mereka dari buang air besar. Lalu kami pun basuh sebagaimana mereka membasuh. Wa fi riwayatin an Jabir wa Anas huwa dzakum fa'alaikumuhu. Itulah sebabnya, dalam riwayat Imam Jabir dan Anas, itulah sebabnya, maka hendaknya kalian lakukan hal itu juga. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hatim dan Imam Ad-Daruqutni rahimahumullah ta'ala. Jadi yang dimaksud fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang menginginkan untuk bersuci. Ya, menginginkan untuk bersuci. Kenapa mereka disebut sebagai orang yang bersuci? Karena mereka membasuh dubur-dubur mereka saat buang air besar. Kemudian di dalam ayat disebutkan wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersuci. Qala Abu Aliyah rahimahullah berkata, inna tuhura bil ma'i li lahasan. Sesungguhnya bersuci dengan air baik. Walakinnahumul mutatahhiruna minadz-dzunub. Tetapi yang disebutkan dalam ayat, ya, innallaha yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbul mutahhirin, maksudnya adalah suci dari dosa. Suci dari dosa. Wa fihi itsbatu sifatil mahabbah khilafan lil asy'ariyah wa nahwihim. Dan di dalam
hadis ini terdapat penetapan sifat cinta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya. Berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah dan yang semisalnya. Nah, kemudian penulis setelah itu, jadi kalau kita perhatikan pada hadis ini, ya, pada hadis ini bahwa yang menjadi inti pendalilannya adalah kata-kata la taqum, yaitu tidak ada solat di Masjid Dirar yang dijadikan sebagai orang-orang munafik untuk tempat perkumpulan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semua tempat yang disiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah, karena dia adalah disiapkan untuk bermaksiat, maka diharamkan menyembelih di sana meskipun untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sudah jam 9, kita masuk kepada sesi pertanyaan, karena kalau kita lanjutkan maka akan panjang. Ya, masih ada beberapa dalil yang disebutkan. Atau kita lanjutkan? Bisa dilanjutkan? Lanjut ya. Baik. Kita lanjutkan hadis yang atau dalil yang kedua, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu kitab at-tauhid al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, musannif kitab tauhid berkata, وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ada seorang yang bernazar akan menyembelih seekor unta di Buana. Lalu beliau bertanya orang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun bertanya, apakah di tempat itu pernah ada salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, dan apakah di tempat itu pernah dilaksanakan salah satu perayaan hari raya mereka? Mereka menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazar itu, karena sesungguhnya tidak boleh dipenuhi suatu nazar apapun di dalam bermaksiat kepada Allah, dan tidak pula dalam perkara yang di luar hak milik seseorang. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya menurut persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Kita pelajari hadis ini apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi sebelum saya lanjutkan, yang kita sudah sebutkan tadi adalah dalil pertama, ya. Dalil pertama. Surah Taubah ayat 108 tentang diharamkannya menyembelih binatang meskipun karena Allah di tempat yang disembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita mempelajari dalil yang kedua. Penulis berkata, An Thabit ibn Dhahhak bin Khalifah al-Ashhali, sahabiyun masyhur, bahwa Thabit bin Dhahhak bin Khalifah al-Ashhali, beliau adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal.
Rawa anhu Abu Qilabah wa ghairuhu. Yang meriwayatkan dari Thabit bin Dhahhak, Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang tabi'i, dan selain Abu Qilabah. Mata sanata 64. Beliau wafat pada tahun 64 Hijriyah. Kemudian qauluhu bi buwana. Tadi kan disebutkan dalam hadis ada seorang yang bernazar untuk menyembelih onta di buwana. Apa itu buwana? Buwana qala bi dhammil ba, bu wa qila bi fathha bawana. Buwana atau bawana. Dia mengatakan dengan ba-nya dikasih huruf dhammah, ada yang mengatakan ba-nya dikasih huruf fathah. Qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi berkata, maudhi'un fi asfali Makkah duna Yalamlam. Dia adalah sebuah tempat sebelum kota Mekah, ya, dan sebelum kota Mekah, sebelum Yalamlam. Qala Abu Sa'adat hadmah min wara'i Yambu'. Dan Abu Sa'adat berkata dia adalah sebuah tempat di belakang kota Yambu'. Taib. Qauluhu fahal kana fiha wathan min awthanil jahiliyati yu'bad. Di dalam hadis disebutkan apakah di dalamnya pernah ada berhala dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Fihi al-man'u minal wafa bin nadhri idza kana fil makani wathan walau ba'da zawalihi. Di dalamnya terdapat larangan untuk menunaikan nazar. Larangan untuk menunaikan nazar jika di tempat tersebut terdapat berhala walaupun setelah menghilang. Walaupun setelah hilang berhala tersebut di tempat itu. Jadi kalau seandainya pernah ada berhala, meskipun sudah tidak ada, pada saat itu tetap tidak diperbolehkan untuk menunaikan nazar di tempat tersebut. Nah, qauluhu fahal kana fiha 'idun min a'yadihim. Apakah di dalamnya terdapat hari raya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir? Pernah enggak orang-orang merayakan hari-hari besar mereka di tempat tersebut? Qala Syekhul Islami rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-'id ismun lima ya'udu min al-istima' al-'am ala wajhin mu'tadin. Al-'id artinya adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada berkumpulnya setiap tahun, ya, secara kebiasaan. 'Aid imma bi'audis sanah atau bi'audil asbu' aw asy-syahr aw nahwi dzalik. Yang dimaksud dengan Id adalah apakah itu berkumpul per tahun, per pekan, ataupun per bulan, ya, dan yang semisalnya. Itu yang dimaksud. Apakah di sana ada Id dari Id mereka? Maksudnya adalah apakah di sana ada perayaan-perayaan yang mereka ulang-ulang di setiap tahunnya? Wal muradu huna bihi hahuna al-ijtima'u al-mu'tad min ijtima'i ahli jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan perkumpulan di sini maksudnya adalah perkumpulan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fal-'idu yajma'u umuran minha yaumu 'aid ka yaumil fitr wa yaumil jum'ah. Sedangkan dan Id adalah mengumpulkan beberapa perkara, di antaranya hari Idul Fitri, hari Jumat, itu Id semua itu. Karena diulang berkumpulnya setiap pekan, setiap tahun. Wa minha ijtima'un fihi, dan di dalamnya terdapat juga berkumpul di dalam tempat tersebut. Wa minha a'malun tattabi'u dzalika minal ibadat wal 'adat. Dan di antaranya juga adalah amalan-amalan yang mengikuti hal tersebut dari ibadah-ibadah dan juga kebiasaan-kebiasaan. Waqad yakhtassul 'idu bimakanin bi'ainihi wa qad yakunu mutlaqan. Dan al-'id
khusus di sebuah tempat, ya, dan juga bisa secara umum. Wa kullun min hadhil umur qad yusamma idan, dan setiap dari perkara ini adalah perkara id. Jadi dia bisa waktu, bisa tempat, gitu ya. Faz-zamanu ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah, inna hadza yaumun qad ja'alahu Allah lil muslimina idan. Dan tentang waktu juga dimasukkan ke dalam id, ya, yaitu seperti sabda Rasulullah SAW pada hari Jumat, sesungguhnya hari ini adalah Allah telah menjadikan untuk kaum muslimin hari id, yaitu hari berkumpul yang diulang-ulang setiap waktu yang telah ditentukan. Wal istima' wal a'mal ka qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma syahidtu al-'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk berkumpul dan juga berbuat sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, aku pernah menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal makan, untuk juga bisa tempat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai Id, yaitu tempat yang diulang-ulang untuk didatangi. Ya, yang diulang-ulang untuk didatangi. Wa qad yakunu lafdhul 'id isman li majmu'il yaum wal 'amal fihi wa huwa al-ghalib. Dan kadang lafaz 'id, ya, 'id adalah sebuah nama untuk perkumpulan hari atau perkumpulan bekerja di dalamnya, dan ini yang banyak dilakukan ataupun dimaknai dengan itu. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'huma ya Abu Bakar fa inna likulli qaumin 'idan. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, biarkan dua anak kecil budak wanita tersebut, wahai Abu Bakar, yang sedang bernyanyi, sesungguhnya setiap umat itu memiliki Aidnya, yaitu hari mereka berkumpul di dalamnya. Nah, taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang sudah kita pelajari tadi adalah bahwa Nabi Muhammad SAW setelah bertanya, apakah di sana ada berhala, orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Maka orang yang ingin bernazar di Buana ini mengatakan tidak ada. Taib. Apakah di sana ada Id, orang-orang musyrik, orang-orang kafir pernah dilakukan? Ya. Nah, baru tadi disebutkan bahwa yang dinamakan Id di sini ada macam-macam maksudnya. Ada tempat, ada waktu, ada perbuatan, ada ucapan. Yang jelas dia adalah ucapan atau perbuatan yang diulang-ulang setiap waktunya di tempat tertentu juga Id, ya. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala al-musannifu wa fihi istifsalul mufti wal man'u min al-wafa'i bin nadri bima kana 'idil jahiliyah walau ba'da zawalih. Dan di dalamnya terdapat perincian orang yang ingin berfatwa dari orang yang minta fatwa. Jadi orang yang ingin berfatwa boleh saja dia meminta dirincikan pertanyaan-pertanyaannya sehingga apa yang dia jawab itu jelas. Dan di dalam hadis ini juga larangan untuk menunaikan nazar di tempat kebiasaan kaum jahiliyah melakukan Id di dalamnya. Meskipun sudah tidak ada lagi Id tersebut. Ya, meskipun sudah tidak ada lagi Id tersebut. Taib. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan, qultu wa fihi saddud dzari'ah wa tarku musyabahatil musyrikin wal man'u mimma huwa wasilatun ila dzalik. Dan di dalam larangan ini terdapat penutup sarana untuk menghantarkan kepada kesyirikan dan meninggalkan menyerupai orang-orang musyrik, dan pelarangan dari apa yang merupakan sarana ini adalah menunjukkan bahwa dilarang untuk mengerjakan hal yang menghantarkan kepada kesyirikan.
Taib. Qauluhu aufi binadhrik. Ucapan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, tunaikanlah, penuhilah nazarmu. Wa hadha yadul ala anna adh-dhabha lillah fil makan alladhi yudhbahu fihi al-musyrikin li ghairillah ay fi mahalli ayadihim ma'asiyah. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih karena Allah di tempat yang disembelih di dalamnya orang-orang musyrik untuk selain Allah, yaitu ini adalah tempat ibadah mereka. Ya, tempat ibadah mereka. Dan mengikutinya adalah maksiat. Lianna qawlahu sallallahu alaihi wasallam aw fi binadhir ta'qibun lil wasfi bil hukmi bil fa' wa dzalika yadullu ala anna al wasfa sababul hukm fayakunu sababul amri bil wafa' khuluhu min hadainil wasfain. Dan karena sabda Rasulullah SAW, tunaikan nazarmu, ini adalah sebagai bentuk tanggapan atas sifat terhadap hukum dengan fa. Maksudnya setelah ditanya macam-macam, baru Nabi Muhammad SAW fa'aufi binadzik, tunaikan. Apakah pernah ada berhala di tempat tersebut? Tidak ada. Apakah pernah ada perayaan-perayaan hari raya orang kafir di tempat tersebut? Tidak ada. Maka aufi binadzik. Baru setelah itu datang hukumnya, datang perintahnya. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hukum tersebut datang setelah sifatnya ada dan sifatnya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa sebab bolehnya menunaikan nazar ya disebabkan karena seseorang terlepas dari dua ini. Tidak ada berhalanya, kemudian tidak ada tempat orang-orang musyrik di dalamnya. Melakukan hari raya mereka. Taib, falamma qalu la, qala awfi binadhrik. Wa hadha yaqtadi anna qawnal buq'ati makanan li'idihim. Maka ketika mereka mengatakan tidak ada wahai Rasulullah, di sana tidak ada berhala, di sana tidak ada hari raya orang kafir, orang musyrik, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau begitu tunaikan, penuhi nazarmu. Ya, ini menunjukkan bahwa tempat yang mereka gunakan untuk perayaan hari raya mereka atau tempat yang di dalamnya ada berhala-berhala mereka mani'un minadz-dzabhi biha walau nadzarahu. Ini adalah tempat larangan untuk menyembelih, ya, menyembelih di tempat tersebut meskipun dia bernazar, Jadi dua syaratnya, tidak ada berhala di tempat tersebut, tidak ada kebiasaan hari raya orang musyrik di tempat tersebut dikerjakan. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qauluhu fa innahu la wafa'a linadhirin fi ma'siyatillah. Di dalam hadis disebutkan tidak ada penunaian nazar apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilun ala anna hadza nadharu ma'siyah li nadharu ma'siyah law qad wujida fil makani ba'dul mawani'. Yang artinya ini menunjukkan bahwa itu adalah nazar maksiat. Karena ada penghalang-penghalang untuk nazar tersebut dilakukan. Wa ma kana min nadhri ma'siyah fala yajuzul wafa'u bihi bi ijma'il ulama. Dan apabila itu adalah nazar maksiat, maka tidak diperbolehkan untuk menunaikannya dengan ijma' para ulama. Jadi kalau ada orang bernazar ingin minum khamar kalau sudah sembuh, kalau ada orang bernazar ingin berjudi kalau sudah kaya, kalau ada orang bernazar ingin berzina kalau sudah mau menikah, maka ini tidak diperbolehkan karena tidak boleh menunaikan nazar kecuali dengan di dalam perihal maksiat. Dan ini kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Kemudian waqtalafu hal tajibu fihi kaffaratu yamin. Nah,
Kalau seandainya ada orang bernazar maksiat, lalu tidak dikerjakan, apakah bayar kafarat atau tidak? Ini permasalahan lain. Jadi para ulama berijma' tadi tidak boleh bernazar dalam melakukan maksiat. Ya, kalau terjadi juga nazar di dalam maksiat, ya, kemudian dia tidak boleh untuk mengerjakannya, apakah dia tetap bayar kafarat atas sumpahnya tadi atau tidak? Ada qaulain, ada dua pendapat. Huma riwayatan an Ahmad, dan kedua-duanya adalah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ahadihima tajibu wa huwa al-madhhab. Yang pertama adalah wajib tetap bayar kafarat bagi nazar maksiat yang tidak dikerjakan. Dan ini adalah pendapat madhab. Hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Dan ini juga perkataan Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah secara marfu, la nadhara fi ma'siyah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Artinya tidak ada nazar di dalam perihal bermaksiat kepada Allah, dan kafaratnya kalau seandainya nazar maksiatnya tidak bisa dikerjakan, berarti tetap dia harus bayar kafarat. Kafaratnya adalah kafarat untuk bersumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah kemudian dia tidak melaksanakan sumpah, maka dia bayar kafarat. Nah, begitu juga kalau ada orang bernazar tidak melaksanakan nazarnya, maka dia bayar kafarat. Rawahu Ahmadu wa ahlus sunani wa ihtijja bihi Ahmadu wa Ishaq. Dan inilah riwayat Imam Ahmad dan juga orang-orang para imam yang menulis kitab sunan dan dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahawi rahimahullah, bahwasanya tetap wajib bagi siapa yang bernazar kemudian dia bernazarnya dalam maksiat, maka tidak boleh dikerjakan nazarnya, tetapi tetap wajib bayar kafarat. Tetap wajib bayar kafarat. Wasani la kafarata alaihi, dan pendapat yang kedua tidak ada kafarat. Nazar maksiat tidak bisa dikerjakan, tetapi tidak ada kafarat. Nah, ini terjadi dua pendapat. Wa rawa dzalik atau ruya dzalika an Masruq wasy'abi wasyafi'i li hadits ribab, dan diriwayatkan akan hal ini dari Imam Masruq, Imam Asy-Sya'bi dan Imam Asy-Syafi'i. Walam yuzkar fihi kafarah, dan tidak disebutkan di dalamnya kafarat. Wa jawabuhu annahu dzakar al-kafarah fil hadits al-mutaqaddim wal mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad. Dan jawaban atas pendapat yang kedua ini bahwasanya ada penyebutan kafarat di dalam hadis yang sebelumnya, dan yang umum dibawakan kepada yang khusus. Yang umum dibawakan kepada yang khusus. Qauluhu wala fima la yamliku ibnu Adam. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa tidak boleh bernazar dengan apa yang tidak dimiliki oleh anak manusia. Tidak sanggup untuk memberikan, tidak sanggup untuk mengerjakannya. Maka ini tidak boleh untuk melakukan nazar tersebut. Qala fi syarh al-masabih, yakni idza adhafa an-nadhra ila mu'inin la yamlikuhu bi an qala in syafallahu maridhi falillahi alayya an u'tika abda fulanin wa nahwa dhalik. Fa amma idza iltazama fi dhimmati syai'an yang qala in syufiya maridhi falillahi alhamdu alayya an u'tiqa raqabah wa huwa fi tilka al-hal la yamlikuha wala qimatuha fa idza syufiya maridhuhu thabata dzalika fi dhimmatihi. Intinya begini,
bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh bernazar untuk sesuatu yang tidak disanggupi, maka disebutkan dalam kitab Syarh Masabih bahwasanya jika seorang bernazar untuk sesuatu tertentu yang dia tidak sanggupi, seperti dia mengatakan, jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk menyembelih untuk memerdekakan budak si fulan. Ya. Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku mewajibkan diriku kepada Allah untuk memerdekakan seorang budak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Adapun jika dia melazimkan di dalam hutangnya sesuatu, seperti dia mengatakan, jika sembuh penyakitku, maka kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala an u'tiqa raqabah. Kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu memerdekakan budak. Dan dia tidak memiliki budak itu. Tidak juga memiliki harta untuk memerdekakan budak tersebut. Maka jika ia benar-benar sembuh, maka berarti nazarnya tadi dalam tanggungannya. Nazarnya tadi dalam tanggungannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi tidak boleh seseorang bernazar dalam perihal bermaksiat. Tidak boleh seseorang bernazar dalam perihal melakukan sesuatu yang tidak disanggupinya. Kalau seandainya dia bernazar untuk melakukan sesuatu yang tidak disanggupinya, lalu ternyata terjadi, maka hutang bagi dia atas nazarnya tersebut, dan dia wajib untuk menunaikannya. Qauluhu rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima, ay al-Bukhari wa Muslim. Dan disebutkan dalam hadis bahwa di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanadnya atas syarat keduanya, yaitu syarat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Abu Daud ismuhu Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad Al-Azdi As-Sijistani sahibu Al-Imami Ahmad. Abu Daud namanya Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad Al-Azdi As-Sijistani. Ya. Dan beliau adalah temannya Imam Ahmad. Musannifus Sunan. Dan beliau menulis kitab As-Sunan, Al-Marasil wa ghairihima, dan juga kitab-kitab mursal, hadis-hadis mursal dan selain keduanya. Thiqatun imamun hafidhun min qibaril ulama, yaitu seorang yang terpercaya, yang menjadi pemimpin ulama, yang hafal hadis, dan dari pembesar-pembesar para ulama rahimahumullah. Mata sanata 75 wa 200. Meninggal tahun 275 Hijriyah rahimahullahu taala. Jadi intinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis tadi ada mengandung beberapa permasalahan, ya. Hadis yang barusan saya bacakan, ada seorang yang bernazar ingin menyembelih onta di daerah Buana. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah di sana ada berhala? Apakah di sana ada perayaan-perayaan? Nah, ini syaratnya. Kalau tidak ada berhala, tidak ada perayaan-perayaan orang musyrik sebelumnya, maka boleh untuk bernazar di dalamnya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan yang dimaksud dengan perayaan-perayaan di sini adalah perayaan yang diulang-ulang, baik itu berupa ucapan, perbuatan, perayaan yang diulang-ulang.
Kemudian juga sudah kita sebutkan tadi bahwasanya tidak boleh seorang ahli fatwa meminta perincian dari apa yang dimintakan fatwa kepadanya. Baik, kemudian kita sebutkan juga bahwasanya mengapa tidak diperbolehkan untuk bernazar di tempat yang ada berhalanya, di tempat yang pernah dirayakan perayaan orang-orang kafir di dalamnya. Maka jawabannya untuk menutup celah agar tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, menutup celah untuk tidak menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan tadi juga bahwa boleh menunaikan nazar di sebuah tempat, ya, asalkan terlepas dari dua hal. Yang pertama yaitu tempat yang ada dalam berhala, di dalamnya berhala. Yang kedua, tempat yang pernah terjadi perayaan hari raya orang-orang musyrik. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh melaksanakan nazar dalam perihal bermaksiat. Nah, ini. Tetapi permasalahan selanjutnya yang kita bahas juga adalah bahwa apakah kalau bernazar dalam maksiat lalu kita tidak mengerjakannya, apakah kita tetap harus bayar kafarat atau tidak? Maka pendapat yang dikuatkan adalah bayar. Ya, berdasarkan hadis tadi, riwayat Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', tidak ada nazar dalam perihal maksiat dan kafaratnya adalah kafarat yamin. Ya, kafaratnya kafarat sumpah. Nah, dan apabila ada orang bernazar, maka tidak boleh dia bernazar untuk sesuatu yang tidak disanggupinya. Saya bernazar kalau saya sembuh, maka saya akan memerdekakan budak. Padahal budaknya tidak ada. Atau duitnya yang nggak ada. Maka pada saat itu, kalaupun dia bernazar, lalu nazarnya baik, tetapi tidak disanggupi, ya, maka pada saat itu dia mempunyai tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai bisa disanggupi. Ya, sampai bisa disanggupi nazar tersebut. Kalau tidak, maka dia berarti mempunyai tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-11 ya dari pembicaraan kitab Fathul Majid. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan dan pemberian pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum. Belakangan ini di masjid yang sedang viral di daerah Bogor, banyak orang yang datang ke sana jauh-jauh untuk sholat, bahkan untuk sekedar foto-foto. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Termasuk sikap yang kurang tepat dari seorang muslim adalah menjadikan masjid sebagai tempat destinasi untuk rekreasi. Masjid dibangun untuk sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya masjid ini dibangun untuk sholat, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Saya bacakan hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jal was salati wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak cocok untuk sesuatu dari hal ini, dari kencing dan dari kotoran. Sesungguhnya dia dibangun untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, untuk sholat,
untuk membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran di dalamnya, mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun. Kemudian rahmat akan meliputi mereka. Para malaikat berkumpul mengelilingi mereka. Dan Allah menyebutkan mereka di hadapan para malaikat. Kemudian juga berdasarkan ayat surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fi hasmuh, di rumah-rumah yang diizinkan untuk diangkat nama Allah dan disebutkan nama Allah di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa saya tidak tahu masjid yang viral bagaimana ya, saya belum baca beritanya. Saya tidak tahu, tetapi dari pertanyaan tadi, kalau masjidnya digunakan untuk hanya sekedar berfoto, hanya sekedar untuk destinasi rekreasi, maka ini tidak tepat. Dan bukan untuk itu masjid dibangun. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Adnan di Jelengsi. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, baru-baru ini baru viral di dunia medsos tentang naiknya biaya masuk destinasi sebuah tempat wisata di mana ingin melestarikan kebudayaan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang muslim atau Islam, orang yang beragama Islam, mendatangi tempat-tempat seperti itu yang sudah jelas digunakan untuk beribadah orang yang beragama lain? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa ayakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah-susah bepergian dalam rangka ibadah kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza wal Masjidil Aqsa. Masjid Al-Haram di kota Mekah, masjidku ini di kota Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Berdasarkan hadis ini, seseorang tidak diperbolehkan dalam rangka ibadah berpergian bersusah-susah kecuali ke 3 masjid ini saja. Nah, adapun seseorang pergi ke tempat-tempat ibadah orang-orang musyrik, orang-orang kafir selain yang beragama Islam tentunya, maka para ulama memakruhkan masuk ke dalam gereja-gereja kaum Nasrani, kemudian biara-biara kaum selain Islam, terutama orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama yang memakruhkan untuk masuk ke dalam tempat-tempat tersebut adalah karena di dalamnya terdapat patung-patung dan juga berhala-berhala yang di dalam agama kita tidak diperbolehkan untuk diletakkan di sekitar kita. Kemudian sebab yang kedua juga adalah karena di dalamnya terdapat semacam isyarat untuk mengagungkan
dan memuliakan tempat tersebut. Kemudian sebab yang ketiga adalah para ulama yang memakruhkan untuk mendatangi tempat-tempat tersebut karena di dalamnya tempat berkumpulnya para syaitan, para jin yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kaum muslimin tidak selayaknya masuk ke tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir dan musyrik dimanapun dan sampai kapanpun. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya masih dari Ustaz singkat. Izin bertanya Ustaz, tahun 2011 saya lulus sekolah dan saya meniatkan untuk puasa 3 hari berturut-turut. Apakah itu termasuk nazar? Dan sampai sekarang saya belum melaksanakannya. Apakah saya masih berkewajiban melaksanakannya atau harus membayar kafarah? Ustaz, silakan. Ulangi pertanyaannya. Tahun 2011 saya lulus sekolah dan saya meniatkan kalau lulus puasa 3 hari berturut-turut. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Harus dipahami tentang nazar. Nazar itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ijabu al-mukallaf nafsahu, mewajibkan seorang hamba mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam. Itu namanya nazar. Taib. Ketika seorang berniat, kalau saya lulus sekolah saya akan berpuasa 3 hari. Apakah ini termasuk daripada nazar? Maka niat beda dengan nazar. Nazar itu dia mengucapkan, saya bernazar. Jika saya lulus sekolah, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, berarti dia mewajibkan puasa 3 hari pada dirinya, padahal puasa tersebut tidak diwajibkan dalam syariat Islam. Nah, tentunya kalau begitu berbeda dengan hanya sekedar niat. Dan hanya sekedar niat bukan nazar. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon. Halo. Belum tersambung Ustaz, kami bacakan pesan singkat dari Rahmat di Cilengsi bertanya, apakah kuburan yang berada di luar bangunan masjid tetapi berada di dalam pagar masjid, apakah hal itu termasuk masjid yang ada kuburannya dan tidak boleh dikerjakan sholat di dalamnya Ustaz? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apa hukum sholat di masjid yang bertetanggaan dengan kuburan? Kuburannya ada di dalam pagar masjid, tetapi tidak di dalam bangunan masjid. Maka perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sudah dimaklumi berdasarkan dalil-dalil syar'i yang sahih bahwa al-qabru wal masjidu la yajtami'an. Kuburan dan masjid tidak bisa dikumpulkan selamanya fi dinil Islam. Al-qabru wal masjidu la yajtami'ani abadan fi dinil Islam. Kuburan dan masjid tidak dikumpulkan selamanya ya di dalam agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
apabila ada kuburan di dalam pagar masjid, meskipun tidak di dalam kuburan, di dalam bangunan masjid, maka wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah tetap tidak diperbolehkan sholat di dalam masjid tersebut. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para khulafaur rasyidin tidak pernah memasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam masjid, ya, ke dalam masjid. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kanat ala ahdi al-khulafa'ir rasyidin was sahabati hujratuhu kharijah anil masjid. Dan kamar Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman para khalifah Rashidah dan di zaman para sahabat itu di luar masjid. Walam yakun bainahum wa bainahu illal jidar. Dan tidak ada jarak antara masjid dengan kuburan Nabi Muhammad SAW kecuali dinding saja. Kecuali dinding saja. Maka di zaman Abu Bakar belum ada perluasan. Di zaman Umar bin Khattab tahun ke-17 Hijriah perluasan Masjid Nabawi. Itu perluasannya arah kiblat yaitu arah selatan. Kemudian arah barat. Kemudian arah utara. Sedangkan arah timur ada kuburan Rasulullah SAW. Di zaman Uthman bin Affan perluasannya pada tahun ke-29 di arah selatan, arah barat, arah utara. Tidak ada perluasan pada arah timur karena di samping itu ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus berlanjut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, baru sampai kepada kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perluasan yang mencakup, dan pada saat itu tidak ada dari sahabat Nabi pun yang hidup, mencakup kuburan Nabi dan dua sahabatnya dimasukkan ke dalam masjid. Nah, ini perbuatan tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena para sahabat Nabi tidak ada pada waktu itu dan juga Nabi Muhammad SAW melarangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila ada kuburan di dalam pagar masjid, berarti itu masih tanah masjid. Maka pada saat itu diharamkan seseorang untuk sholat di dalamnya menurut pendapat yang lebih kuat. Nanti terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Meskipun diharamkan sholat di dalamnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la'natullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Artinya Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal qubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Nah, meskipun diharamkan menurut pendapat yang dikuatkan, maka terjadi ikhtilaf lagi di antara ulama. Kalaupun sholat di dalamnya, di dalam masjid yang di sampingnya kuburan nasih satu tanah, ya, ataupun di dalam masjid yang di dalamnya juga ada kuburan, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mensahihkan sholatnya dan ada yang membatalkan sholatnya. Wallahu alam, batal sholatnya karena an-nahyu yaqtadhil fasad, larangan menunjukkan kepada kerusakan ibadah tersebut. Wallahu alam. Nah, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya. Baik, sebagai ikhtitam saya ingin
mengulang ringkasan dari bab yang ke-11. Bab yang ke-11 ini menjelaskan keharaman menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah disembelih hewan bukan karena Allah. Kemudian bab yang ke-11 ini juga hubungannya dengan kitab Tauhid adalah menunjukkan bahwa segala sarana yang menghantarkan kepada perbuatan menyembelih hewan untuk selain Allah diharamkan. Seperti menyembelih di tempat yang pernah disembelih karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim apabila menyembelih di tempat yang dipakai oleh orang-orang musyrik, maka ia telah berbuat sama seperti mereka, meskipun kesamaan itu hanya dalam hal lahiriah saja. Karena kesamaan lahiriah akan membawa kepada kesamaan batiniah. Kemudian juga kita sudah jelaskan tadi keharaman menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah disembelih untuk selain Allah disebabkan karena dua perkara. Yang pertama, menjauhi menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik. Yang kedua, menutup segala sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Lalu penulis membawakan dalil pertama, surah At-Taubah ayat 108. Dalil ini menjelaskan bahwa Allah melarang Rasulullah SAW untuk salat di Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk kekufuran, membahayakan kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin. Dan ini masjid dibangun untuk membahayakan Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kaum munafikin meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sholat di dalamnya, sehingga sebagai alasan membenarkan perbuatan mereka dan menutupi kebatilan mereka. Itu nih, lihat Rasulullah SAW saja sholat. Maka lalu Rasulullah SAW menjanjikan apa yang mereka minta itu setelah perang Tabuk. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut, tidak boleh sholat di dalamnya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk sholat di Masjid Quba yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertamanya, dan memerintahkan Masjid Dirar dihancurkan. Taib. Ayat ini, surah At-Taubah ayat 108, hubungannya dengan bab adalah menunjukkan haramnya menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah disembelih untuk selain Allah. Karena disamakan dengan larangan sholat di dalam Masjid Dirar yang dijadikan oleh orang-orang munafik sebagai tempat untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, begitu cara pendalilannya. Kemudian penulis membawakan dalil hadis Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Makna dalil ini adalah menjelaskan bahwa ada seorang yang bernazar kepada Allah untuk menyembelih untuk Allah di daerah Buanah. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah di situ ada berhala orang-orang? Dijawab tidak. Apakah di situ ada perayaan hari raya orang kafir musyrik? Dijawab tidak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan nazarnya. Hubungan hadis ini dengan bab ya menunjukkan bahwa diharamkan menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah disembelih untuk selain Allah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu, apakah di tempat tersebut pernah ada berhala? Apakah di tempat tersebut pernah ada perayaan-perayaan hari raya orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Kalau tidak, maka boleh dikerjakan. Nah, itu adalah ringkasan dari yang sudah kita pelajari pada bab yang ke-11 ini. Semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah dan ditetapkan tauhid kita di zaman yang penuh dengan syubhat, kesyirikan, dan juga syahwat-syahwat yang menghantarkan kepada keburukan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.